upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional hari Jumat 22 Oktober 2021 segera dimulai. Persiapan upacara. Masing-masing ketua regu menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh ketua regu paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan masing-masing ketua regu kepada pemimpin upacara. Lapor, Ibu 1 siap, Ibu 2 siap, Ibu 3 siap, Ibu 4 siap, Ibu 5 siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Siap! Pimpinan saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara dipersilahkan memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Jumat 22 Oktober tahun 2021 siap dimulai. Laksanakan. Siap. Pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan penghormatan dipimpin oleh
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Para peserta apel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita tundukkan kepala seraya bermohon kepada Allah dengan bersama membaca surah Al-Fatihah dengan niat semoga para syuhada yang telah berjuang mempertahankan bangsa dan negara kita, yang telah gugur di dalam membela bangsa dan negara kita, tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam untuk mengikuti jejak para syuhada kita. Mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat berbahagia dengan selama sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah pembina upacara, barisan diistirahatkan. Pada amanah, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Din 3 Kota Mataram, Bapak Ibu guru yang saya hormati pula, Bapak Ibu tenaga tata usaha Din 3 Kota Mataram,
serta anak-anak semua yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Baik itu nikmat iman dan Islam, dua nikmat yang paling besar dan paling agung yang Allah berikan kepada kita. Tidak kalah pentingnya juga Allah karuniakan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Dua nikmat yang sering dilalaikan manfaatnya oleh kebanyakan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh." Ada dua nikmat, kata baginda Rasul, yang sering dilalaikan manfaatnya oleh kebanyakan manusia. Dua nikmat tersebut ialah nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berkah ini, Jumat Sayyidul Ayyam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita limpahan nikmat dan karunia yang begitu besar kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya satu persatu. Allah SWT berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kamu hitung jumlah nikmat yang aku berikan kepadamu, firman Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh sebab itu Allah bukan mewajibkan kita untuk menghitung-hitung nikmat yang diberikannya kepada kita. Karena bagaimanapun upaya kita untuk menghitung-hitungnya, kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Yang Allah tuntut kepada kita adalah kita bersyukur, menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita. Pertanyaannya anak-anak semua, bagaimana kita bersyukur? Cara kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ulama mendefinisikan cara kita bersyukur itu dengan ungkapan sorful adli jami'a ma an'amallahu alaihi bihi fima khuliqa li ajlihi, yaitu menggunakan semua nikmat dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk mendukung takarub kita kepadanya. Dengan kata lain, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita gunakan untuk beribadah kepadanya dalam pengertian yang luas. Selanjutnya, sebagai umat baginda Rasul Muhammad SAW yang mengaku cinta kepada beliau, mumpung bulan ini adalah bulan kelahiran beliau, mari kita sebagai umatnya hendaknya memperbanyak membaca sholawat kepada beliau, dengan harapan mudah-mudahan sholawat serta salam yang senantiasa kita sampaikan kepada beliau, kelak kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh keluarga kita mendapatkan naungan syafaatnya pada hari kemudian. Rasulullah SAW bersabda, "As'adan nasi bi syafaati yaumal qiyamah aktsaruhum 'alayya shalah." Yang paling bahagia umatku kelak yang akan mendapatkan naungan syafaat dariku, kata beliau, ialah mereka yang banyak membaca sholawat kepadaku. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Para peserta apel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 22 Oktober tahun 2021, kita semua rakyat Indonesia, khususnya para santri dari Sabang sampai Merauke, merayakan Hari Santri Nasional. Hari Santri ini ditetapkan oleh pemerintah melalui Kepres nomor 22 tahun 2015. Kenapa pemerintah kita memberikan perhatian yang begitu besar kepada para santri? Jawabannya tidak lain ialah karena di pundak para santrilah harapan dan masa depan bangsa ini berada. Begitu juga
harapan masa depan Islam ini ada di pundak para santri, ada di tangan kalian, generasi bangsa. Akan bagaimana nasib Indonesia ke depan 10-20 tahun yang akan datang, maka jawabannya ada pada diri kalian, anak-anakku semua. Bahkan akan bagaimana nasib Islam 10-20 tahun yang akan datang, maka jawabannya ada pada kalian. Oleh sebab itu, untuk menghancurkan suatu bangsa, maka sangatlah mudah. Hancurkan generasinya, hancurkan para pemudanya, maka nasib bangsa itu akan hancur. Begitu juga akan hancur Islam, agama kita ini, disebabkan hancurnya generasi muda Islam. Oleh sebab itu anak-anak semua, melalui momen Hari Santri Nasional ini yang mengambil tema Santri Siaga, Jiwa dan Raga. Ini tema Hari Santri Nasional pada tahun ini. Santri Siaga, Jiwa dan Raga. Maksudnya apa? Sebagai santri, sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, hendaklah kita siap siaga menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian yang bisa menghambat kemajuan bangsa dan negara kita, bahkan yang akan merongrong agama kita. Oleh sebab itu kalian anak semua harus siap jiwa dan raga kalian untuk mempertahankan bangsa dan negara kita, lebih-lebih mempertahankan agama kita, yakni agama Islam. Nah, untuk bisa bertahan anak semua, maka tidak lain, modal yang perlu kalian siapkan adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan inilah yang akan mengantarkan kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat, selamat. Dengan ilmu manusia akan bahagia dunia, dengan ilmu manusia akan bahagia akhirat. Bahkan dengan ilmu pula lah manusia akan bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah SAW sabdakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Ingin bahagia di dunia, kuncinya harus berilmu. Ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, kuncinya harus ilmu. Dan ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaknya lah kalian raih dengan ilmu. Ilmu itu akan baru kita dapat, akan baru kita peroleh, kata Imam Ali karamallahu wajhah dalam syairnya, dengan 6 syarat. Ala la tanalul ilma illa bisittatin, zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman. Kalian tidak akan memperoleh ilmu, kata Imam Ali, tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan kecuali dengan 6 syarat. Maka 6 syarat ini kalau bahasanya Mbak Riza, kudu harus kita penuhi. Harus kita penuhi 6 syarat ini untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama kata beliau adalah memiliki akal. Tanpa akal mustahil ilmu itu akan kita peroleh. Karena akal adalah alat untuk bisa memahami ilmu. Sehebat apapun ilmu yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru kita, tanpa akal tidak mungkin ilmu itu bisa kita serap dengan baik. Akal, kata Imam Asy-Syairazi, adalah sifatun yumayyizu biha bainal hasan wal qabih. Satu sifat yang diberikan oleh Allah untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka syarat untuk mendapatkan ilmu yang pertama nanti adalah hendaknya kalian gunakan akal itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, wahirsin, bersungguh-sungguh. Walaupun kalian memiliki akal sebagai alat untuk mengkaji ilmu, tapi kalau kalian tidak bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, ya, maka tidak mungkin ilmu itu bisa kalian dapatkan. Kemudian yang ketiga, syarat untuk mendapatkan ilmu itu harus sabar. Tanamkan jiwa sabar pada diri kita nanti, ya, karena memang ilmu itu sulit kita peroleh.
kecuali dengan jalan sabar. Sabar, ya, sabar untuk mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, punya bekal. Orang bisa mendapatkan ilmu dengan modal, dengan bekal. Kita lihat banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, mungkin kakak kita yang sampai kuliah ke luar negeri, ya, untuk mencari ilmu. Mereka bisa kuliah ke luar negeri itu kan ada bekal. Kalau tidak ada bekal tidak mungkin, ya, bisa ilmu itu kita peroleh. Dan yang kelima adalah ada bimbingan dari guru. Itulah sebabnya kenapa anak-anak semua disuruh oleh orang tua kalian untuk pergi menuntut ilmu. Itu harus ada bimbingan dari bapak dan ibu guru kita. Walaupun sekarang zaman teknologi yang begitu canggih, ilmu bisa kita peroleh melalui internet dan sebagainya, tetapi tetap dibutuhkan bimbingan dari seorang guru. Karena guru itulah nanti akan mempertanggungjawabkan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan kepada kita. Dan yang terakhir, untuk bisa mendapatkan ilmu itu butuh waktu yang lama. Oleh sebab itu anak semua, ya, menuntut ilmu itu bukan hanya setahun 2 tahun, sampai kita memasuki liang lahat. Terus, ya, sepanjang hayat di kandung badan, sepanjang itu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Oleh sebab itu, melalui momen peringatan Hari Santri Nasional ini, Pak Guru berpesan kepada kita semua, wabil khusus kepada anak-anak semua, para santri, ya, mudah-mudahan dengan momen peringatan Hari Santri ini tingkatkan semangat kalian untuk belajar dan harus sabar dalam meraih cita-cita kalian. Insya Allah dengan berkat kesabaran dan kesungguhan kalian di dalam menuntut ilmu, kalian akan menjadi orang-orang sukses di kemudian hari. Bahkan tidak menutup kemungkinan seperti apa disampaikan oleh Bapak Kepala kita kemarin, ada di antara kalian yang menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan, asalkan kalian sungguh-sungguh dalam belajar dan bersabar dalam meraih cita-cita kalian. Semoga Allah SWT memberkahi Hari Santri Nasional pada hari ini, dan semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan iman dan Islam untuk melanjutkan perjuangan para syuhada kita, khususnya para ulama-ulama kita yang sudah berjuang baik melalui pondok-pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Mudah-mudahan itu semua tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari apa yang kita rayakan dan laksanakan pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan disiapkan oleh pemimpin upacara. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mengatakan kami memohon kepada Allah Taala, semoga apa yang kita laksanakan pada dalam keadaan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkau-lah yang patut kami sembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai bangsa yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah bangsa dan negara kami sebagai bangsa yang aman, tentram, tentara, harja dalam satu negara yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kesalahan dan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin bangsa dan negara kami. Hanya Engkau-lah yang Maha Pengampun. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah bagi kami satu jalan untuk mencari ilmu, dan hindarkanlah dari kami
segala macam kesulitan yang dapat menghambat jalannya pendidikan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara selesai. Bubarkan. Siap. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh ketua regu paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara kembali ke tempat. Bapak Ibu guru berkenan meninggalkan lapangan upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada